السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى آل كل وعلى سائر الصالحين ما بعد. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala sesuatu yang Dia berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam dan iman, kemudian nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa dari nikmat-nikmat dunia. Kasarnya tikar yang ada di rumah kita itu jauh lebih nikmat daripada empuknya tempat tidur di rumah sakit. Hambarnya makanan yang dimasak oleh istri kita masih lebih nikmat dibandingkan berlimpahnya buah-buahan yang dibawa oleh para tamu di rumah sakit. Oleh karenanya kesehatan itu nikmat yang paling besar dari nikmat dunia. Terkadang kita melihat orang bahagia itu kalau banyak hartanya. Itu bukan orang yang banyak harta yang bahagia. Yang bahagia seharusnya orang yang sehat. Betapa banyak orang yang penghasilannya ratusan juta bahkan miliaran, dia tidak bisa memakan semua hartanya. Jangankan makan semua hartanya, untuk makan di warung Padang, makan rendang saja dia mikir-mikir. Kenapa? Kolesterolnya tinggi. Sedangkan sebagian dari kita dengan kesederhanaan, dengan apa yang Allah berikan, dia tidak memiliki hutang. Kalau dia nikmati dan dia syukuri, itu nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesederhanaan yang tidak membuat kita susah. Maka teruslah kita bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Kita masih melanjutkan doa yang diucapkan Nabi SAW pada pertemuan kita pekan lalu atau 2 pekan yang lalu, di mana isi doa tersebut, Allahumma inni abduka ibnu abdika wa ibnu amatik wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Doa itu yang kita bahas pada 2 pekan yang lalu. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan anak hamba laki-lakimu serta anak hamba perempuan. Ubun-ubunku berada di tangan. Telah berlaku hukum yang kau tetapkan atas diriku dan telah adil ketetapan yang kau berikan kepadaku.
Aku memohon dengan semua nama yang kau namakan dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau nama itu kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu yaitu Rasulmu, atau kau rahasiakan itu di dalam ilmu gaib yang kau miliki di sisimu. Hendaklah kau jadikan Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya untuk dadaku, dan penghilang kesedihanku, serta yang menghilangkan kegundah gulanaanku. Itu doa yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Dan kita sudah menjelaskan, Allahumma inni abduka ibnu abdika wa ibnu amatik. Hakikat hamba Allah itu dia menjadi wali Allah. Itu hakikat hamba Allah. Dan wali Allah itu yang paling menonjol dan membedakan dengan wali syaitan yang tidak bisa ditiru, ada 3 sifat. Ada 3 ayat yang menyebutkan itu. Yang pertama surah Ali Imran ayat 31. Yang kedua surat Al-Maidah ayat 54. Kemudian surat Yunus ayat 62-63. Ini sifat wali Allah yang tidak bisa ditiru oleh wali syaitan yang berpenampilan wali. Apa yang pertama? Hamba Allah yang sebenarnya yang mengaku inni abduka, yaitu mereka beragama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengaku saya hamba Allah yang setia, tapi cara dia berkeyakinan, cara dia menjalankan ibadah, dan cara dia berakhlak melenceng dari sabda Nabi SAW atau dari cara Rasul, maka dia telah berdusta menjadi hamba Allah. Saya mengatakan demikian, Allah sendiri. Allah menurunkan ayat ujian siapa yang benar cinta kepada Allah dan siapa yang bohong cintanya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Aku di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain. Logika kita juga tidak menerima kalau kita katakan sudah syahadat 2 kalimat syahadat, yang diikuti orang lain. Orang yang kita akui sebagai Rasul adalah Muhammad. Otomatis kita ikuti dia dalam 3 hal: keyakinan, cara beribadah, dan akhlak. Jadi mengikuti Rasul itu bukan dalam urusan motor, onta, dan pesawat yang kita lihat ini, bukan. Ini urusan dunia. Jadi mengikuti Rasul itu dalam 3 perkara dalam keagamaan kita: akidah atau keyakinan, cara menjalankan ibadah, dan akhlak yang mulia. Di situ kita mengikuti Rasul. Bukan gaya berkendaraan. Itu gaya kendaraan, silakan Anda mau gaya apapun, tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya SAW. Tapi urusan 3 hal ini jangan coba-coba ikuti orang lain. Kalau tidak, kita akan keluar dari hamba Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan menjadi wali Allah. Orang bisa saja berpenampilan sorban, jenggot, celana cingkrang, berjubah untuk menampakkan bahwa dia wali Allah. Tapi kalau sudah berhadapan dengan ayat ini, dia tidak praktekkan, maka dia bukan wali Allah. Dia bukan wali Allah. Dia wali yang lain. Boleh jadi dia wali nikah juga, atau wali santri. Kalau mau jadi wali Allah, ini satu-satunya ayat yang menguji kita. Kemudian berderet setelah itu surah Al-Maidah ayat 53. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im." Kata Allah, wahai orang-orang beriman, siapa di antara kamu yang mengundurkan diri dari agamanya, arti murtad, maka Allah akan datangkan pengganti yang lain dari suatu kaum yang mana Allah cinta kepada mereka itu dan mereka juga cinta kepada Allah. Kaif sifatnya? Gimana sifatnya? Kata Allah, adzillatin 'alal mu'minin.
Mereka cinta dan sayang kepada kaum yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, mereka tegas kepada orang kafir. Jangan dibalik. Orang kafir dijagain, kajian dibubarin. Ini terbalik namanya. Sifat mereka dalam suratul Maidah ayat 54 ini, adzillatin 'alal mu'minin, tawadu kepada kaum mukmin. Ini orang kafir dijagain. Orang kafir jalan kaki dijagain. Kajian dibubarkan. Masjid tidak jadi dibangun. Sulitnya membangun masjid di negeri kita ini. Siapa yang melarang? Ya orang-orang Islam sebagiannya. Sebagian daerah. Mana sifat adzillatin 'alal mu'minin? A'izzatin 'alal kafirin. Tegas terhadap orang kafir. Maksudnya kita katakan lakum dinukum waliyadin. Bukan tegas di sini membunuh orang kafir sembarangan, enggak. Bukan itu yang diinginkan. Tegas dalam artian ini agamaku, ikut itu agamamu. Kemudian lanjutannya, mereka berjuang di jalan Allah, itu wali Allah. Yang membuat mereka kuat berjuang, lanjutannya, wala yakhafuna laumata laim, tidak peduli celaan orang yang mencela. Karena wali Allah itu tidak peduli pujian orang dan tidak peduli celaan orang. Karena bagi wali Allah, pujian orang kepada dirinya tidak membuat dia menjadi rembulan, dan celaan orang tidak membuat menjadi tanah yang diinjak-injak. Yang penting dalam kehidupannya, di sini ada ridha Allah, jauh dari murka Allah, tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela. Itu tanda hamba Allah yang mengaku, inni abduka, aku hambamu. Hamba yang taat, hamba yang mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian ayat berikutnya, surat Yunus ayat 63 dan seterusnya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah hamba-hamba Allah itu, wali-wali Allah itu adalah mereka tidak ada rasa takut atasnya dan mereka tidak bersedih hati. Bagaimana sifatnya? Yaitu mereka yang beriman dan dalam keadaan bertakwa. Ingat, iman dalam keadaan bertakwa. Karena ada orang yang beriman tapi tidak bertakwa. Saya mau nanya kepada yang hadir, para anggota-anggota dewan yang ditangkap oleh KPK itu, mereka beriman gak kepada Allah? Apa yang tidak ada pada diri mereka? Ketakwaan. Preman-preman yang berbuat maksiat di luar sana, beriman gak kepada Tuhan mereka? Beriman, tapi tidak ada ketakwaan. Maka beriman tanpa takwa dia tidak akan kuat. Iman itu ibarat pelita ketika kita mengarungi samudra lautan yang luas. Sedangkan ketakwaan adalah perahu yang kuat yang dapat menghantam gelombang yang menghadapinya, sehingga dia bisa menembus gelombang dan juga ombak besar yang ada di hadapannya, sampailah dia ke surga. Itulah fungsi iman dan fungsi takwa. Maka wali Allah itu memiliki itu semua. Ini yang bisa membedakan mana orang yang berpenampilan wali Allah dan mana tidak. Karena wali Allah itu tidak harus berpenampilan agamis. Cukup dia menjauhi yang haram dan dia ikuti ayat-ayat tadi, insya Allah dia menjadi wali Allah. Kadang sebagian orang mengira wali Allah itu kalau sudah mati dan walinya sekian banyaknya, yang lain tidak jadi wali Allah. Demi Allah, kalau yang lain tidak jadi wali Allah, semua masuk neraka. Kenapa? Syarat masuk surga harus jadi wali Allah. Tidak ada wali siapa di surga itu, wali Allah semuanya. Dan berarti kita belajar, kita beramal untuk apa? Jadi wali Allah. Maka kita akui dalam doa kita tadi, Allahumma inni abduk. Kalau anda betul hamba Allah, buktikan dalam 3 ayat tadi. Itu yang paling penting. Walaupun banyak yang lainnya harus diperhatikan, seperti menjauhi zina, menjauhi syirik, menjauhi membunuh, menjauhi berdusta, kalau berbuat salah harus bertaubat. Itu sifat-sifat wali Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita bahas sebelumnya. Kita lanjut doanya. Madin fiyya hukmuka wa adlun fiyya qada'uka. Ya Allah, ketetapanmu
telah berlaku atas diriku. Ketetapan Allah itu dua. Hukum Allah itu ada dua. Hukum syar'i dan hukum qadari. Hukum syar'i artinya hukum seperti Allah menyuruh kita sholat, bayar zakat, jauhi yang haram. Ini bisa saja dilanggar oleh manusia. Buktinya tidak semua orang sholat. Buktinya tidak semua orang jauh dari maksiat. Masih bergentayangan saya lihat di atas tuh orang-orang yang berbuat tidak senonoh misalnya begitu. Yang tidak patuh kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Ada yang judi di pinggir jalan, main slot di depan-depan kita, main buntu togel. Masih banyak. Padahal itu semua ditetapkan dalam hukum syar'i, ini boleh, ini tidak boleh. Tapi hukum ini telah diberlakukan. Yang kedua hukum qadari, hukum takdir. Hukum takdir ini ada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk diberlakukan dan ada yang dia tahan. Makanya lanjutan doanya adlun fiyya qada'uka. Ini yang menyempurnakan ketetapan Allah, yaitu qada. Takdir kemudian qada. Qada itu praktek daripada yang Allah takdirkan. Karena ada yang Allah takdirkan tapi tidak jadi diterapkan. Kenapa? Karena Allah tahu tidak pantas untuk diterapkan. Ya. Oleh karena itu, qada itu penyempurna daripada ketetapan. Kalau sudah terjadi, nah berarti itu ketetapan Allah yang harus terjadi. Adapun yang belum terjadi itu rahasia Allah. Namun apakah boleh kita meminta kepada Allah agar takdir buruk kita dihilangkan atau dijauhkan? Boleh. Karena ketika kita minta dijauhkan dari takdir buruk, ada ketentuan Allah yang kita pakai, yaitu doa. Doa ketentuan syariat atau tidak? Syariat. Untuk menjauhkan kita dari keburukan yang Allah takdirkan. Mana dalilnya? Doa kunut. Waktu kita salat witir, bunyi doa kunutnya, Allahumma, apa doa kunutnya? Allahumma barik lana fima a'taitana. Bukan. Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Wa qina syarra ma qadait. Jagalah kami dari keburukan yang Engkau tetapkan. Berarti ada kemungkinan dirubah. Dijaga kita dari keburukan itu. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan juga yang lainnya dan hadisnya hasan. Rasulullah SAW mengatakan, la yaruddul qada illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka takdir yang Allah tetapkan untuk kita ini semuanya adil. Semua adil. Tetapi untuk menghindari juga bisa. Dengan apa? Doa. Tapi memang takdir. Ada orang yang mengatakan, saya berbuat maksiat karena ditakdirkan oleh Allah. Ya kan? Baik, kita katakan, maksiat adalah ketentuan Allah. Tapi kita juga telah diberikan ketentuan lain untuk memilih antara maksiat dan tidak. Maka ketika seorang dihukum karena maksiatnya, berlakulah keadilan Allah pada dirinya. Bagaimana kalau orang itu berbuat maksiat, ditetapkan oleh Allah berbuat maksiat? Berarti itu juga keadilan Allah untuk orang itu. Harus berbuat maksiat. Kenapa? Karena maksiat bagi dia pada saat itu sebagai hukuman untuknya. Jadi di dunia ini ada dua hukuman yang berat. Hukuman kita disesatkan dan hukuman kita diberikan azab. Kenapa kita dihukum dengan kesesatan? Karena kita punya hati yang tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu orang-orang munafik dihukum dengan kesesatan. Kenapa? Hati mereka ragu. Berarti ketika Allah memberikan kita kesesatan, itu adalah merupakan keadilan Allah atas manusia. Kenapa? Karena dia tidak punya hati yang berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena banyak orang berpenampilan kayak dia seorang alim, seorang ulama, seorang duat gitu. Tapi hatinya kepengen disanjung, kepengen dibesarkan, mencari popularitas, mencari kedudukan, mencari muka. Muka udah ada masih cari juga. Kemudian mencari followers, mencari subscribe.
Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak tulus. Apa yang Allah berikan? Allah berikan hukuman untuk dirinya. Yang pertama kali adalah kesesatan. Ada nggak ulama yang sesat? Banyak apa sedikit? Banyak. Ulama itu sesat karena dua hal. Tamak kepada dunia, gila pujian. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Itu yang membuat Allah menetapkan atas dirinya pantas untuk sesat. Setelah dia sesat, tidak bisa dia berbalik kepada kebenaran, walaupun kebenaran itu dia lihat di depan matanya. Maka setelah itu diberikan hukuman kedua, yaitu diadab. Diadab. Lihat Abu Jahal. Abu Jahal kenapa ditetapkan sebagai orang yang sesat? Karena dia punya hati yang mengakui kebenaran Nabi SAW, tapi ditutupi oleh kesombongannya. Apa kata Abu Jahal? Muhammad, aku tidak pernah ragu terhadap kejujuran. Tapi yang aku tidak terima adalah suku Bani Hashim, mereka naik kuda. Bani Makhzum naik kuda. Kalian jadi pemimpin, kami jadi pemimpin. Tapi di tengah kalian ada Nabi, di tengah kami tidak ada, saya tidak terima. Dia tidak mau, harus disamaratakan. Gimana? Diadakan Nabi Abu Jahal misalnya. Tidak mungkin nama Nabi Abu Jahal. Itu egois, itu yang buat Abu Jahal itu terhalang dari nikmat hidayah. Maka ditetapkan dia sebagai orang sesat. Itu hukuman. Maka berlakulah keadilan Allah buat hati dia. Hati yang tidak mau menerima kebenaran. Maka tidak ada orang berdalil sudah takdir Allah saya sesat. Betul. Tapi ketentuan Allah atas sebab lain, itu Anda memiliki hati yang egois, tidak mau menerima kebenaran. Padahal kebenaran itu jelas di depan mata. Tapi ini mengenai qada dan qadar Allah mengenai orang berbuat maksiat, supaya seorang tidak berdalil dengan maksiat ketika dia berbuat maksiat. Dan hak Allah untuk memberikan seorang hidayah dan tidak. Itu hak Allah, bukan hak kita. Lihat betapa baiknya Abu Talib pada Rasulullah SAW. Baik tidak? Apa Allah berikan kepada Abu Talib? Mati kafir. Mati kafir. Kenapa? Karena dia punya penyakit hati yang tidak disukai oleh Allah sama sekali. Apa itu? Terlalu cinta kepada ajaran nenek moyangnya. Dia tidak peduli dengan ajaran lain, kebenaran yang ada depan matanya yang dibawa oleh keponakannya. Yang dia pedulikan adalah cinta dia kepada apa? Ajaran nenek moyangnya. Itu penghalang hidayah yang paling kuat. Beda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab hati yang begitu keras itu bisa dilunakkan dengan Quranul Karim. Walaupun selama 6 tahun Umar tidak pernah tutup matanya selama 6 tahun sebelum dia menyakiti kaum muslimin. Tapi hati Umar yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia selalu bandingkan ayat itu dengan syair. Zahid itu punya turun ayat ini bukan syair. Sedikit sekali kalian beriman. Umar terus menghadapi itu sampai dia pun ragu dengan agama nenek moyangnya. Dan dia pun didapatkan dalam keadaan muslim dari doa Rasulullah. Itu ketentuan Allah, keadilan Allah buat Umar. Kenapa? Karena walaupun dia sesat, dia masih punya hati untuk mencari kebenaran. Sedangkan Abu Talib, dia tahu kebenaran. Dia tidak tahu kebenaran. Yang dia tahu Muhammad itu perusak agama. Balik itu Umar sedih. Islam. Salman Al-Farisi datang dari berikutnya, dari satu pendeta ke pendeta berikutnya, sampai dihadapkan dengan Nabi SAW dan masuk Islam. Sampai dihadapkan dengan siapa? Rasulullah. Apa
modal dia pertama kali? Dia cabut dari jantung hatinya sifat taklid kepada agama bapaknya. Apa kata bapaknya? Wahai anakku, tidak ada agama yang lebih benar daripada agama nenek moyang kita. Apa kata Salman Al-Farisi? Hai ayah, demi Allah, saya tidak melihat agama yang lebih baik daripada yang diajarkan oleh orang-orang yang ada di Kanisa. Waktu itu masih agama Nasrani, karena belum diutus Rasulullah SAW. Di Persia itu, di Iran, baru ada gereja orang Nasrani yang menganut agama Nabi Isa. Solat bukan begini-begini, bukan. Solat ala Nabi Isa. Dan dilihat oleh Salman, begitu indah cara mereka beribadah. Maka Salman pun mulai ragu dengan ajaran bapaknya. Dia keluar melarikan diri dari rumahnya, berangkat dari Iran ke Irak. Ke Syam dulu, ke Suriah. Di Suriah ada pendeta yang korupsi. Mati dalam kondisi korupsi pendeta itu. Salman tidak goyah, tidak mengatakan, kalau begini Ustadz, tidak mau lagi belajar agama ini. Akhirnya gantilah pendeta dari kalangan rahib Yahudi Nasrani waktu itu, dan matilah pendeta yang kedua yang baik ini. Salman pindah ke Mosul. Mosul itu ada di Irak. Dari Iran ke Suriah, ke Irak lagi, Mosul. Dari Irak dia berpindah lagi satu tempat yang dikuasai oleh Romawi. Dari situ dia pindah lagi ke Turki. Dari Turki dia yang masih jauh dari Madinah. Di Yahudi itu yang beli dia sampai dia dibeli oleh Yahudi di Madinah, dan di situ dia mendapatkan kabar bahwa di Madinah ini akan didatangi oleh seorang yang mengaku sebagai nabi. Udah datang orangnya. Di mana? Di Kuba. Lihat, berjalan begitu panjang waktu dan jarak, bukan hanya waktu ini, jarak juga panjang. Dapat dia hidayah. Kenapa? Itu keadilan Allah buat Salman atas keadilan hati Salmanul Farisi. Abu Talib begini tangannya dengan Rasulullah SAW, tapi dia tidak dapatkan hidayah itu. Karena itu keadilan buat hati siapa? Abu Talib. Hati-hati kita. Karena Allah katakan, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka, dan itu hukuman di dunia. Kata Imam Ahmad, orang yang dihukum dengan kesesatan di dunia karena terbiasa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita yang lain. Tapi ini mengenai takdir Allah yang buruk buat seseorang. Seorang yang berbuat maksiat. Takdir itu ada. Dan kita tidak boleh bersandar kepada takdir kalau lagi berbuat maksiat. Ketika dia melakukan hubungan seksual, homoseksual misalnya, kenapa kau lakukan? Takdir Allah Pak Ustaz. Lalu kita tampar dia, begitu tampar, atau dihukum secara Islam, orang-orang pemimpin yang menghukum ya, negara. Dihukum, ditaruh di atas Monas, dilempar ke bawah sampai mati. Itu hukuman buat homoseksual. Jadi dia dilempar dari jurang ke bawah biar sampai mati. Kalau dia katakan, kenapa kau lempar aku? Ini takdir Allah untuk dirimu. Kita balas lagi dengan itu. Ya enggak? Kalau dia katakan saya homo karena saya ditakdirkan oleh Allah, ditangkap oleh pemerintah Islam, dihukum dengan hukum Islam, gimana cara hukumnya? Dilempar dari ketinggian, kepala di bawah sampai mati. Nah, kalau dia protes, kenapa kau lakukan? Kita katakan takdir Allah. Ada seorang pencuri datang kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar mau potong tangannya. Pencuri itu protes. Kenapa kau potong tanganku wahai Umar? Bukankah aku mencuri ditakdirkan oleh Allah? Baik, sini tanganmu. Tanganmu kau potong karena juga takdir Allah. Itu keadilan. Keadilan. Maka orang berbuat maksiat bukan berdalil dengan takdir, tapi dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla agar dia tidak disesatkan oleh Allah. Kemudian dalam doa tadi, di sini di bab 14, tawassul bi asma'illahi ta'ala. Kita dianjurkan bertawassul. Tawassul itu dengan nama Allah, bukan nama wali. Bukan. Kita ini sudah punya nama Allah, tapi mengambil nama wali. Nama manusia yang telah mati. Enggak boleh. Tawassul dalam Islam itu ada 3 yang dibolehkan. Menggunakan nama Allah, seperti dalam doa ini. Menggunakan amal soleh yang pernah kita lakukan dan tidak ada orang melihat amal itu kecuali Allah dan kita. Yang ketiga,
menggunakan doa orang yang mendengar permohonan kita. Artinya, doakan saya Pak Ustadz, doakan saya Pak Kiai, boleh. Tapi kalau tidak dia dengar kemudian kata, Ustadz doakan saya, Ustadznya di Bogor, dia di sini, tidak ditelepon lagi. Dia jatuh pada dua syirik. Syirik dia tetapkan Ustadz itu sama mendengar seperti Allah, padahal dia tidak tahu yang gaib. Yang kedua, dia meminta kepada selain Allah yang tidak mendengarnya. Jadi tawasul boleh tiga. Dengan nama Allah, dengan amal soleh kita. Amal soleh itu begini, ya Allah, aku pernah membantu anak yatim piatu yang saat aku membantu tidak ada yang melihat aku. Hanya Engkau yang melihat aku pada saat itu. Sekarang aku dihantam kesulitan. Jika apa yang kulakukan kepada anak yatim piatu itu karena Engkau, lapangkan urusan saya, ya Allah. Atau amal yang lain, ya Allah, saya pernah berbakti kepada ibu saya gendong dia. Hanya Engkau yang tahu pada saat saya gendong ibu saya di malam hari ketika dia kesakitan. Jika apa yang kulakukan itu untuk mengharap ridho-Mu, maka lapangkan kehidupan saya. Itu boleh. Boleh, seperti itu boleh. Seperti 3 orang yang terperangkap dalam gua. Kan 3 orang perangkap dalam gua. Jatuh batu dari atas gunung, tertutuplah batu itu. Tidak ada yang bisa geser batu itu. Apa kata mereka? Berdoalah kepada Allah dengan menyebut amal soleh kalian. Orang pertama mengatakan, ya Rabb, aku punya orang tua, bapak ketua renta, ibu ketua renta. Tidak ada yang melayani keduanya kecuali aku. Maka pada saat mereka berdua mau memberikan susu, aku mengembala ke tempat yang jauh sehingga aku tidak sanggup lagi menemaninya seperti biasa. Ketika aku pulang dan kuperas susu untuk mereka, mereka tidur. Kutunggu mereka bangun. Ternyata mereka bangun di waktu fajar. Semalam suntuk, aku tidak tidur. Pegang susu, anakku minta susu, aku tidak kasih sebelum kedua orang tua aku meminumnya. Begitu keduanya bangun dan aku berikan susu itu, lalu orang ini mengatakan, ya Allah, jika apa yang kulakukan itu untuk mencari ridho-Mu, lapangkan batu ini. Bergeser batu itu. Yang kedua, menjauhi zina, tidak jadi zina karena Allah. Yang ketiga, mandor yang jujur. Mereka sebutkan kejujuran dan jauhnya mereka dari zina itu, lalu dilapangkanlah batu itu. Itu boleh. Kita kadang ini bertawasul dengan orang yang tidak ada, orang mati lagi dipakainya. Safar menghabiskan uang, bernaik bis orang. Padahal Rasulullah mengatakan tidak boleh safar religi kecuali di 3 tempat. Safar religi itu tidak boleh dilakukan kecuali 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain itu hanya untuk sekedar kita jalan-jalan. Tapi safar religi tidak boleh dilakukan kepada selain 3 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram, Masjidil Al-Aqsa. Nah, ini menunjukkan bahwa kita bertawassul itu dengan nama Allah dan hal-hal yang disebutkan tadi. Tapi di sini disebutkan tawassul dengan nama Allah. Di mana kita mengatakan as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan semua nama-namamu yang Engkau namakan dirimu dengannya, Kau turunkan di dalam kitabmu, yang Kau ajarkan kepada Rasulmu, atau yang Kau rahasiakan di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Ini tawassul. Setelah tawassul begini, kita sebut apa hajat kita. Di dalam doa ini hajatnya apa? Meminta Quran menjadi penyejuk hati. Itu menunjukkan Quran itu penyejuk hati. Coba Anda pernah belajar Quran dan Anda cinta dengan Quran itu, lalu Anda lupa, maka air mata akan berlinang sendiri. Karena apa? Hati menangis. Dia mencari apa yang selama ini yang telah dia susah payah menghafal. Maka oleh karena itu Quran itu anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Tahu rabi'? Rabi' itu kan diterjemahkan sejuk, ya kan? Penyejuk hati. Rabi' kalau diterjemahkan secara bahasa, air hujan yang turun, dia tidak deras menghasilkan banjir dan dia tidak kecil sehingga air itu cepat kering. Dia turun betul-betul menyejukkan tanah, begitu sejuk tumbuh tumbuhan. Itu yang diminta oleh Nabi, agar Quran ini menjadi penyejuk hati, artinya menghidupkan hati ini. Apalagi di zaman sekarang, subhanallah, kita sangat butuh penyejuk hati kita. Keluar kita dari masjid ini, ada sesuatu yang akan menjadi perangkap buat hati kita, ya enggak? Keluar banyak makhluk halus, ya enggak?
Awewe-awewe yang pakai celana bupati banyak sekali, yaitu buka paha tinggi-tinggi, dan itu merusak hati. Tapi kita butuh penyejuknya, karena kita tidak bisa hindari maksiat di zaman ini. Bisa kita hindari maksiat? Bisa. Pandangan kita, pendengaran kita, ucapan kita. Tapi yang kita minta adalah antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, penyejuk hatiku. Itu pertama. Yang kedua, Nabi mohon wa nurus sadri, dan cahaya buat dadaku. Lihat, rabi'a wa nura. Ar-rabi' al-matar alladhi yuhyi al-ardha. Shabbaha al-Qur'an bihi al-hayata bihi li hayati al-qulubi. Wa kadzalika shabbahahu Allah bil matar. Wa jama'a baina al-ma'i alladhi tahsulu bihi al-hayatu wan nuri alladhi tahsulu bihi al-idha'atu wal ishraq. Di dalam doa ini kata Ibnu Qayyim, Ar-Rabi adalah air hujan yang menghidupkan bumi, bukan yang mematikan bumi. Karena air hujan ada yang mematikan bumi, banjir bandang. Ya. Rasulullah SAW menyerupakan Al-Quran itu untuk menghidupkan hati dengan hujan. Dengan apa? Hujan. Karena bumi itu tumbuh dengan apa? Air dari langit. Keduanya sama-sama turun dari mana? Dari langit. Tapi yang hujan dia turun dari langit yang bernama awan, sedangkan Quran dia turun dari langit yang tertinggi dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hujan itu ketika turun belum tentu dia bisa menghidupkan semua bumi. Ada bumi dikenai hujan tapi tidak ada tumbuhan, iya enggak? Ada bumi seperti ini. Tapi Quran dia bisa menghidupkan hati yang mati selama hati itu meresponnya. Atau selama si pemilik hati berusaha untuk memasukkan Quran ke dalam hatinya. Contoh siapa? Umar. Kenapa dia bisa hidup hatinya yang sudah mati sekarat itu? Maksiat tidak lagi terasa sakit di hatinya, karena dia selalu perhatikan Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Padahal dia masih kafir. Itu Quran hebatnya. Lebih hebat dari air hujan. Dia bisa menghidupkan hati yang mati. Sumamah bin Usal yang paling membenci Nabi SAW, bahkan kebenciannya melebihi bencinya Abu Jahal. Begitu dia diikat di tiang masjid 3 hari, Masjid Nabawi, tentu dia perhatikan Rasulullah sholat 3 hari kan. Lanjut sedikit. Maka setelah itu pun hatinya hidup dan dia masuk Islam. Padahal dia telah membunuh 10 orang penghafal Quran sebelumnya. 10 orang penghafal Quran dibunuh oleh Sumamah karena bencinya dia kepada Rasulullah SAW. Begitu dia dengar langsung ayat itu dibaca oleh Nabi pada saat sholat 3 hari itu, maka hatinya luluh dan masuk Islam. Itu hebatnya Quran. Tapi saya kira cukup dulu. Adzan. Setelah ini lanjutkan. Ya. 10 menit. Jangan terlalu lama, nanti mengganggu orang sholat. Bismillah.
آت محمدا الوسيلة والفضيلة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على Alhamdulillah sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam doa ini Rasulullah menggabungkan dua hal yang dibutuhkan oleh hati, sebagaimana dua hal ini dibutuhkan oleh bumi. Apa yang dibutuhkan bumi ini? Tempat yang sejuk, air yang sejuk, dan cahaya matahari. Iya kan? Cahaya matahari lebih luas cakupannya dibandingkan dengan air. Air hanya mengenai bumi. Tapi cahaya matahari bisa mengenai bumi, lautan, dan juga udara. Itu luas. Dan Quran itu memiliki dua sifat itu. Selain penyejuk, dia juga cahaya buat dada. Penyejuk menghidupkan hati, cahaya meneranginya. Dan kita tidak bisa hidup tanpa dua hal itu. Kalau kita sejuk terus tanpa ada siang, bisa hidup dengan normal? Enggak bisa. Kita butuh cahaya. Bumi pun demikian, dia tidak akan subur kalau hanya dikenai air terus tanpa ada cahaya. Demikian hati. Ternyata bumi ini butuh dua makhluk yang bernama air dan matahari. Sedangkan Quran bukan dua, satu yang memiliki dua sifat itu. Untuk siapa? Untuk hati kita. Quran itu satu, tapi dia memiliki dua sifat. Sejuk, cahaya. Sedangkan bumi ini dia tidak akan bertahan kecuali dari dua yang dia butuhkan, air dan cahaya. Dan dia dari dua tempat yang berbeda. Sedangkan cahaya dan kesejukan dari Al-Quran dari satu yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengenai penggabungan doa ini. Nah, ini penggabungan yang luar biasa mulianya. Maka doa ini harus dihafal. Kata para sahabat, apakah kami harus menghafalnya Rasulullah? Ya, hafal. Kita minta anta ja'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri. Karena kita tidak sanggup baca Quran itu dengan hati yang damai kalau tidak ditolong oleh Allah. Ada orang baru baca Quran 2, 3, dia udah terlelap tidur. Tapi kalau baca HP-nya semalam suntuk. Ya enggak? Mohon kepada Allah. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Saya tidak akan yakin. Saya yakin orang yang jauh dari Quran hatinya akan galau. Dia tidak akan tenang. Maka kehidupan itu ada di situ buat hati kita. Oleh karena itu Allah katakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu al-yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Barang siapa yang berpaling dari zikri, apa zikri? Al-Quran. Disibukkan oleh dunia, disibukkan oleh harta, disibukkan oleh istri, disibukkan oleh anak, disibukkan oleh jabatan, lupa Quran. Tadinya dia lulus Timur Tengah hafal Quran, sekarang tidak hafal Quran lagi, tapi hafal UUD. Bagaimana hati bisa tenang? Tidak tenang. Kalau orang hafal Quran, dia tidak akan takut didatangi KPK. Ya enggak? Dia tidak berbuat salah, dia hafal Quran. Saya pernah menyaksikan seorang polisi dan dia duduk samping anak. Dia termasuk salah seorang perwira. Dia punya pangkat yang lumayan. Dia duduk samping saya. Waktu itu dia datangi anak lagi store Quran, anak-anak kecil, anak-anak SD yang lagi anak ajarkan Quran. Anak-anak ini tersenyum, selesai store, senyum pergi. Polisi tiba-tiba nangis di samping saya itu. Anak katakan, dari tadi kita tidak ada ceramah yang buat anda nangis, kenapa? Saya tanya. Akhirnya dia jujur, Ustaz, saya menangis karena melihat betapa indahnya senyuman anak-anak yang hafal Quran. Dan senyuman mereka ini tidak dibuat-buat. Saya punya teman, dia pengusaha. Itu omsetnya sebulan 3 miliar. Saya tidak pernah lihat senyum seperti ini selama saya duduk dengan dia. Yang ada saya lihat duduk, dia pegang begini. Jam 2 malam belum tidur tuh. Kenapa? Dia mikirin usahanya bangkrut besok. Diambil orang, kebakaran tokonya, begini terus. Sampai Allah berikan ujian kepadanya karena dia tidak bisa tidur.
jantungnya di bypass dan harus diganti ringnya itu setiap bulan 1 miliar biayanya ke Singapura. Maka dia menangis karena apa? Karena dia lihat anak-anak hafal Quran kecil ini bahagianya tidak dibuat-buat. Selesai dia menghafal, dia tersenyum. Anak sudah selesai Ustaz. Pergi dia, ngahafal lagi. Dan itu dia tidak temukan pada temannya yang omsetnya 3 miliar sebulan. Itu tahun 2010. Omset 3 miliar tahun 2010 itu luar biasa itu. Tapi tidak membuat dia bahagia. Kenapa? Quran tidak menjadi penyejuk hatinya. Apa artinya hidup kita ini kalau kita jauh dari surat Allah? Bayangkan. Coba Anda dulu cinta kepada seorang wanita, dia kirim surat kepada Anda, baca berulang-ulang. Ini bahasanya apa? Kayaknya bahasa Sunda deh. Nggak ngerti, tapi dibaca juga. Kenapa? Karena ada cinta kepada wanita itu. Nggak dimengerti ini tulisan bahasa Sunda. Padahal saya seorang orang Sumatera, nggak paham. Tapi karena Anda cinta kepada pengirim surat, Anda senang membacanya. Sekarang buktikan yang mengirim surat kita ini adalah Allah. 114 surat dikirim bukan untuk dibaca semua satu hari. Anda disuruh baca perlahan. Apa yang Anda bisa baca, baca. Gunakan waktu Anda, setiap hari ada waktu untuk baca Quran. Buktikan bagaimana kehidupan Anda akan berubah suatu hari nanti. Apalagi setiap pagi Anda buka lembaran kehidupan, buka Al-Quran Anda baca. Dan suatu hari nanti Anda akan cari Quran itu. Kenapa? Karena yang mencari adalah hati Anda. Dia akan menangis dengan sendirinya karena jauh dari apa? Quran. Oleh karena itu Rasulullah mendoakan, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri. Anda terus sejuk, tidak ada cahaya, Anda tidak akan bisa bertahan itu. Sahih atau tidak? Sahih. Tapi saya kira itu, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kita yang akan datang. Dan semoga Allah memberikan kebaikan buat kita semuanya. Mau nanya atau cukup? Waktu? Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.